Ini kan yang kemarin terakhir, sirkuit teorema. Jadi ini buat yang ujian besok. Sorry, flashback sedikit ke yang kemarin. Super Thevenin Norton, oke. Source transformation sama maximum power transfer itu kita nggak akan ada. Jadi cuman pilih salah satu di antara superposisi Thevenin atau Norton. Tapi node dan mesh itu wajib, oke? Node dan mesh itu wajib. Jadi jangan mikir kalau misalnya, oh kata ibu cuma tiga aja. Tapi ternyata realnya tuh tiga tuh maksudnya satunya node atau super node, duanya mesh atau super mesh. Yang terakhirnya adalah pilih antara tiga ini, superposisi Thevenin Norton. Jadi kalian boleh evaluasi diri kalian, kira-kira mana sih yang paling match atau yang paling kalian pahami di antara tiga ini. Bu, tapi Thevenin Norton kan lebih gampang dari superposisi. Mungkin ada beberapa yang berpikir seperti itu, tapi mungkin ada yang juga mikir, oh superposisi tidak sesulit itu kok. Karena superposisinya tenang, nggak akan 10 sumber. Nggak akan kok. Nggak akan sebanyak itu, gitu loh. Intinya equal antara superposisi Thevenin sama Norton. Oke, itu ya. Sebenarnya saya hari ini mau bahas itu doang. Mau bahas itu sih realnya. Karena sebelum UAS kita belum pernah ada pembahasan kan tentang apa sih yang mau nanti dibahas untuk ujiannya. Oke. Next, continue ke chapter yang ini. Boleh nanti lihat detailnya ada di Sadiku ada. Kalau enggak di apa namanya? Yang bahasa Indonesia. Buku bahasa Indonesianya siapa? Yang ngarang? Yang Ramdan bukan Ibu? Ramdhani. Oke. Ya, Di Ramdhani. Ramdhani juga ada. Oke. Di Ramdhani juga ada. Dia ngejelasin mungkin di awal atau di section setelah teorema tentang kapasitor dan induktor. Bu, kenapa sih nggak digabung sama resistor? Ya nggak? Kenapa sih nggak digabung sama resistor di awal? Ada kira-kira ada yang ini nggak? Mau nebak nggak? Kenapa sih kapasitor sama induktor baru muncul di chapter 6, bukan di chapter 2 atau chapter 1 malah? Karena biar kita paham dulu dengan ini Bu, super mesh, super node, mesh dan node dulu Bu, baru bisa naik ke tingkat yang lebih lanjutnya. Oke. Tapi kalau secara elemen, ini tuh kapasitor induktor dan resistor itu elemen apa masuknya? Elemen pasif Bu. Pasif. Masif. Ya kan? Pasif ya. Oke, bukan aktif kan? Ya. Ya Nah, Bu. oke. Satu bisa betul juga yang barusan di siapa? Zalfa ya? Zalfa bilang tentang kenapa sih kita harus belajar resistor dulu? Karena resistor itu nggak ada positif negatifnya. Iya nggak? Coba Ya dia Bu. ukur. Resistor tuh nggak ada positif negatif kan? Dia Ya bisa Bu. bolak-balik nggak Nggak ada. masalah kan? Ya, sedangkan kalau DC kan jelas kan ada positif negatifnya. Nah, kalau kita masukin Ya. resistor, ya kita masukin resistor di awal itu adalah komponen basic yang sebetulnya kalaupun terbolak-balik dia nggak akan ada pengaruhnya terhadap rangkaiannya atau bisa kita sebut dengan polaritas. Untuk induktor dan kapasitor, kemarin di alat ukur pernah nggak kalian dapat kapasitor atau induktor yang ada polaritasnya? Kapasitor yang gede-gede Ada biasanya Bu. ya Ada di Bu. atas 10 mikro, 100 mikro, pasti ada polaritasnya ya. Beda Ya kan Bu. bentuknya Ya juga. ada. Ya, di komponen pun pernah kan induktor kapasitor ada polaritasnya. Nah, Hmm. kebayang nggak kalau saya atau rangkaian listrik itu disimpan di awal, kapasitor dan induktor, itu kan ada polaritasnya nih semuanya. Terus kemudian saya simpan di basic atau di awal tentang rangkaian listrik satu ini. Kira-kira kalian makin bingung nggak tentang polaritas ini? Ya Bu, makin bingung Bu. Makin bingung. Nah, makanya kenapa kapasitor dan induktor itu adalah satu elemen. Sebetulnya kalau secara level atau secara kelas, dia sama elemen pasif untuk kapasitor, induktor, dan juga resistor. Tetapi dia karena ada polaritasnya, dia ada positif dan negatifnya, sedangkan DC itu sangat berpengaruh terhadap polaritasnya. Makanya kapasitor dan induktor itu baru muncul setelah teorema, ya kan? Atau setelah ada di bab 4 ini, ya kan? Setelah ada di yang sirkuit teorema. Kenapa baru muncul di sini? Karena kalau teorema atau dari basic clause kita menggunakan masukin L dan C ke situ, itu mungkin kalian akan semakin bingung. R aja udah bingung, Bu. Ya kan? Kebayang nggak sama L dan C? Nah, gitu.
Tapi secara realitanya, kalau misalnya kalian udah paham nih si resistor ini kerjanya kayak gimana, atau di dalam satu rangkaian listrik ada DC, sumber sumber DC, arus ataupun tegangan, kemudian ada resistor, pakai teorema hasilnya kayak gimana, kita nambahin kapasitor dan induktor tidak akan sesulit itu. Karena kalian sudah paham secara basic atau secara teoremanya, gitu ya. Nah, makanya kenapa saya baru munculin ini. Dan ini adalah soal bonus untuk ini kalian. Soal bonus untuk ujian kalian. Jadi nilainya bisa lebih dari 100. Oke? Bu, wah saya emang bisa lebih dari 100 bisa. UTS kalian kemarin sudah saya eh, masukkan nilainya. Dan mostly di atas 50. Udah oke sih menurut saya di atas 50. Ada sih yang 60, ada juga yang Alhamdulillah. 90. Karena kemarin udah ada soal ini kan, soal apa namanya? Kayak remedialnya kan. Kalian disuruh bikin lagi. Nah, kemungkinan setelah UAS jangan tiba-tiba langsung pulang nih, pulang ke kampung masing-masing, oke? Jadi kalau bisa seminggu setelah UAS kalian siap-siap dulu atau misalnya kalian tanya deh ke dosen-dosennya kira-kira nilainya kayak gimana. Nah, kalau saya biasanya saya pasti kasih tugas tambahan. Entah itu lisan ya, entah itu nanti soal. Jadi siap-siap untuk yang secara kalkulasi nilainya kurang bagus atau UASnya parah banget nih bisa aja ternyata cuma 20. Ada Bu yang nilainya U20 ACL KVL intinya apa lagi? Pembagi tegangan, pembagi arus, hukum ohm. Betul nggak? Betul, Bu. Kebayang nggak Betul. KCL-nya ada yang ke skip? Kira-kira bisa nggak Supermesh atau Node? Enggak, Bu. Rafli Tidak baru ya, Bu. bangun kan pasti. Tuh kan, si Rafli baru bangun ini kayaknya. Terlihat. Mandi nggak? Enak ya kalau online ya? Nggak usah mandi langsung on cam. Oke, next. Sekarang saya mulai masuk ke tuh kan senyum-senyum semua. Kayak yang senyum ngerasa pasti kayak langsung bangun tidur, langsung on cam. Nggak usah mandi. Jangan-jangan pakai celana pendek semuanya. Atasnya rapi, bawahnya celana Enggak. pendek Aduh, semua. Betul, Oke, Bu. Enggak, Bu. Enggak. Betul, Bu. Saya Jam 5 saya mah sore, Bu, enggak, Bu. dulunya. nggak Saya salah. enggak, Bu. Saya Oh, Saya nggak, mah bener. Najwa di kampus kan, nggak mungkin pakai celana pendek ya. Oke, oke. Next, 10.38, nggak akan lama-lama ya. Saya jelasin sedikit aja. Nanti kalian boleh review sendiri. Kalau ternyata kira-kira, Bu, saya masih nggak ngerti nih. Tapi ini bonus ya. Bonus tuh kalian jadi jangan mikir gini, oh gara-gara ada bonus, saya belajarnya yang bonus aja. Justru yang pentingnya yang node, mesh, sama pilih superposisi Norton atau Thevenin yang kalian harus pay attention pertamanya dulu. Nanti kapasitor induktornya itu adalah masuk ke nilai bonus, ya boleh kalau misalnya kalian sempat ya kerjain. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Ini lebih ke appreciate buat kalian kalau misalnya ternyata mungkin ada beberapa orang yang ternyata portonya udah sampai bab 6 ya kan? Saya appreciate mereka, jadi saya kasih satu soal tambahan untuk siapa tahu mereka udah paham tentang kapasitor induktor kalau misalnya digabung ke dalam rangkaian listrik dengan sumbernya itu DC. Ingat, sumbernya nggak akan ada AC, nanti AC itu masuk ke semester kedua atau ke RL kedua. Nah, RL1 ini full, RL1 ini adalah dia full tentang ngomongin sumbernya sumber DC. Oke, next. Ini bacalah ya sebelum-sebelumnya enhancing your skill, gimana caranya dan lain-lain segala macam. Oke, introduction. Mungkin ini udah pernah ada di komponen. Jadi kalau kalian udah paham tentang kapasitor, kalian udah paham tentang induktor, it's really good buat kalian ya. Tapi ini saya masukin sedikit aja aplikasi ke dalam rangkaian listriknya karena ini pasti overlap dengan alat ukur dan juga overlap dengan komponen elektronika. Ya, introduction udah lah ya. Dia ngomongin di sini adalah nih highlight-highlight yang kayak gini harus dibaca ya. In contrast to a resistor which spans or dissipates energy irreversibly, an inductor or capacitor stores or release energy. Jadi sebetulnya dia punya penyimpanan atau dia mengeluarkan. Kalau resistor kan enggak kan? Dia hanya mengeluarkan kan?
Betul nggak? Energinya dikeluarkan oleh resistor. Tapi untuk induktor dan kapasitor, kenapa makanya induktor dan kapasitor dibuat di dalam satu bab yang berbeda? Karena untuk induktor dan kapasitor itu menjadi satu hal yang berbeda untuk hubungannya dengan energi. Gitu loh. Berbeda dengan resistor, makanya dia pisahkan. Jadi dia misalnya contohnya gini, kalau kita punya di dalam satu rangkaian, contohnya kemarin ada alat ukur, kalian pasang kapasitor, ya, kalian pasang resistor. Ternyata tegangannya udah di off kan, atau sumber tegangannya udah kalian off kan. Kemungkinan bisa aja masih ada tegangannya di outputnya. Atau kalian bisa lihat ternyata gambar gelombangnya di osiloskop. Kenapa? Coba kira-kira. Pernah nggak ada yang mengalami seperti itu? Kenapa Bu? Coba diulang Bu. Tuh kan? Misalnya, kita punya satu rangkaian, R, L, dan C. Ya kan? Di dalam satu rangkaian. Sumbernya sumber DC nih. Masukin pakai power supply. Kemudian, supply-nya udah dimatikan. Tapi masih muncul tegangannya dalam waktu tertentu. Misalnya harusnya udah dimatiin nih, harusnya ya berarti tegangannya nol juga kan? Atau Soalnya ternyata kesimpan Karena kan tersimpan Bu dalam kapasitor Bu. karena Oh iya, tersimpan di dalam kapasitor. kapasitor. Nah, kapasitor. kapasitor dan induktor dia bisa menyimpan satu tegangan atau satu arus. Bolak-balik ya. Beda dengan resistor. Kalau resistor kan dia mengeluarkan kan pengeluaran energi saja. Kalau induktor atau kapasitor dia bisa nyimpan. Makanya contohnya power bank lah ya. Bener nggak? Itu kan isinya kapasitor kan sebenarnya. Ya, Bu. Tanpa tanpa ada Benar, sumber Ibu. tegangan, ya kan? Tanpa ada sumber tegangan, kalian bisa ngecas handphone kalian. Kalian bisa gunakan power bank tersebut untuk beberapa pengisian sumber daya yang lain. Karena apa? Karena dia dapat menyimpan satu muatan. Ingat, muatan ya di awal ya. Ya kan? Semuanya adalah hubungannya dengan muatan, arus tegangan dan muatan. Oke. Next, oke, ini adalah dia penjelasan kapasitor. Kapasitor ini kan ada dua, biasanya ada dua lempengan, bisa dari positif sama negatif. Dia tarik menarik kan. Yang induktor pun sama, induktor pun adalah lilitan. Intinya apa? Intinya adalah dia adalah muatan di dalamnya. Ada tarik menarik antara muatan yang positif sama yang negatifnya, yang dia dapat menghasilkan suatu energi atau dia bisa menyimpan energi tersebut di dalam induktor atau kapasitornya. Nah, next di sini kapasitor consists of two conducting plates. Jadi sebenarnya kapasitor itu ada dua plate. Tapi kok saya nggak ngeliat Bu di rel kapasitornya kok nggak ada plate-nya sih? Iyalah, karena kan mereka terbungkus kan, ya kan? Di dalam dari housing-nya itu sebetulnya di dalamnya kapasitor itu adalah dua lempengan. Makanya dia akan terjadi tarik menarik dan dia bisa menyimpan satu muatan atau energi di dalam kapasitor tersebut. Separated by an insulator atau dielektrik. Ini kan dia harus pakai dielektrik. Biasanya ini nanti dijelasin sama komponen. Di komponen elektronika dijelaskan secara detail bagaimana sih isi dari kapasitor, bagaimana isi dari induktor. Kalau saya tidak akan menjelaskan secara detail, tapi saya akan menjelaskan tentang gimana sih aplikasinya di dalam satu rangkaian elektronika. Oke? Jadi kalau misalnya kalian mau tahu tentang bahan dan segala macam, itu nanti masuknya ke komponen elektronika penjelasannya, ya. Next, di sini adalah ada kapasitor. Kapasitor itu adalah nama komponennya. Oke. Terus isinya atau di dalam kapasitor itu adalah kita sebut dengan kapasitansi. Nanti ada, kalau misalnya resistor itu adalah komponennya, kemudian isinya adalah resistansi. Betul nggak? Satuannya adalah ohm. Nah, sekarang sama juga. Kapasitor, kapasitansi itu adalah rasionya. Rasio dari charge antara keping satu dengan keping yang lainnya. Atau kita bisa diukur dengan menggunakan farad. Atau F-nya F besar. F besar dan F kecil beda ya. Kalau F kecil apa? Frekuensi. Frekuensi. Awas, hati-hati. Kemarin kalau nggak salah ada beberapa yang nulis frekuensi F-nya besar. Salah nggak kira-kira? Waduh, Salah, Bu. salah. Oke, kalau I kan I kecil, I besar nggak terlalu pengaruh ya. Kalau F kecil, F besar dia sangat pengaruh besar untuk satuannya. Kemudian untuk satu farad itu adalah 1 coulomb per volt. Nah, coulomb itu kan dia dari muatan ini kan? Q kan? Ya. Volt-voltnya adalah tegangannya, karena dia ada sumber tegangan. Kalau misalnya nggak ada tegangannya, kapasitor aja kira-kira ada faradnya nggak? Ada muatannya nggak kalau nggak ada tegangannya? Nggak ada. Nggak ada. Meskipun Enggak.
Oke, nggak ada. Meskipun secara satuan kita pasti tahu kan, kalau misalnya ke teknisi aja ke Pak Asep, Pak saya mau minta kapasitor berapa farad, ditanyanya gitu kan, berapa farad, 10 mikro, 10 mili, 1 mikro, 1 milifarad, 1 farad, coba cari deh, gede banget 1 farad tuh. Kalau kita mikir tuh itu polaritas dan mirip kayak, pernah waktu itu ada 1 farad dan salah polaritasnya dan hampir meledak. Kayak bom lah, gede banget. Lumayan kan 1 farad, 100 mikro aja udah lumayan gede. 1 farad kebayang nggak? Tapi untung karena pengisiannya lama, jadi nggak sampai meledak gitu loh. Tapi udah menggembung gitu loh, hampir meledak. Jadi itu hati-hati. Makanya yang polaritas tuh pasti benar-benar hati-hati. Kemarin ada nggak di alat ukur sempet yang meledak? Nggak ada kan? Nggak ada, Bu. Nggak, Bu. Alhamdulillah. Nggak ada. Nggak ada. Juga Biasanya langsung sampai coret diem, tuh Bu. kalau kayak gitu. Biasanya langsung coret kayak nilai ujiannya pasti kecil banget. And then, oke, ini penemunya lah ya. Oke, fine. Oh, ini salah satunya. eh, jenis-jenis jenis-jenis kapasitor berdasarkan dari apa namanya? Bahannya. Dia ada seramik, ada elektrolit, ada polyester. Ini yang fix. Fix tuh berarti ya nilainya segitu aja. Nanti ada yang variabel. Bu, emang ada variabel? Ada. Sama kayak resistor. Resistor juga ada variabel kan? Kapasitor juga ada yang variabel. Jadi kita bisa adjustment dari berapa farad sampai misalnya 10 farad sampai 100 gitu loh. Dan lain-lain. Itu juga ada sama variabel. Kemudian ini relationship ya. Relationship dari dV per dt itu apa? Derivatif, Bu. Apa? Ya. Terus kenapa dia hubungannya arus dan ini? Waktu Waktu. ya? Waktu dan tegangan kan sebenarnya? Betul nggak? Ya. Oke. Ini dia, kalau kayak gini apa namanya? Linear. Linear. Linear atau konstan? Konstan. Instan. Yang Konstan. benar. Just Linear, Bu, linear. Linear. Nah, tadi siapa yang bilang konstan? Kalau konstan gimana? Kalau konstan lurus doang, Bu. Jadi Lurus. Kalau konstan lurus. Tegangan ya? Ya kan? Tegangan Tegangan. DC Ya, konstan kan? tegangan DC. Oke. Nah itu, awas jangan kebalik. Ingat nggak di teorema sebelumnya? Selalu ada ngomongin linear-linear. Ya, Bu. Ya kan? Kalau non-linear nggak bisa. Karena apa? Karena kalau kita ngomongin linear ini, dia pasti hubungannya komponen yang ada kita pakai pun R, L, dan C-nya itu adalah linear gitu loh, bukan konstan. Makanya kita bisa pakai teorema yang sebelumnya ke dalam semua komponen yang ada di rangkaian listrik. Next, udahlah ya ini matematiknya ya, baca sendiri kalian nanti di rumah. Kalau misalnya penasaran, kenapa sih gitu jadi kayak gitu. Kalau ini dia pengisian tegangan terhadap, kalau yang tadi kan terhadap arus ya, arus, tegangan, sama waktu. Ini adalah tegangan terhadap waktu. Ya, pasti beda kan? Arus dan tegangan terhadap waktu beda kan satuan, secara grafiknya. Kemudian, nah ini yang penting. Ini hintnya untuk kalian nanti ngerjain bonus. Nanti di soal bonus tuh kalian nanti ngerjain ada rangkaian, satu rangkaian ada R, L, atau C, atau R, L, dan C. Di dalam satu rangkaian, kemudian kalian hitung misalnya V-nya berapa, I-nya berapa. Bu, tapi kan saya nggak ngerti gimana ngitung L, gimana ngitung C di dalam satu rangkaian. Makanya ini yang harus kalian perhatiin. Ya. And then, we should note the following important properties of a capacitor. Nanti ada of a induktor. Karena di bab ini adalah induktor dan kapasitor adalah satu kesatuan. Ya. Tapi maksudnya gimana? Oke. Nah, not from equation di atas ya. Lihat aja 6.4 that when the voltage across a capacitor is not charging with time. Kalau punya DC voltage, dia nggak akan mencharge. changing, Bu. Ya, changing. Oh ya, sorry. It's not changing with Iya. time. Berarti dia tidak akan berubah, ya kan? Beda dengan dia kalau tegangannya adalah AC. Nah, maksudnya gimana Bu di sini? Current through capacitor is zero. Berarti kalau zero, open atau short? Currentnya 0. Open. Open, Bu, open. Open, Siapa Bu, yang open. bilang short? Yo, Kalau siapa? short, Yo. apanya yang 0? Plus. Dengan, Bu. Kalau short, Tegangan. Oke, nice.
Terima kasih, berarti masih ingat ya. Nanti jangan bingung ditanya short sama open terakhir-terakhir. Soalnya pernah waktu itu anak TA ditanya kayak gitu terus bingung. Terus itu kenapa short? Terus itu kenapa open katanya. Oke, a capacitor is an open circuit. Kalau misalnya dia ada tegangannya DC. Berarti gampang dong kalau ada C di dalam satu rangkaian, sumbernya adalah DC, ya udah berarti I-nya 0. Kalau I-nya 0 adalah kasih aja open. Berarti ada arus nggak yang lewat di situ? Nggak Nggak ada, ada. Bu. Enggak. Berarti kita harus misalnya kalau saya pakai loop di situ, saya harus bikin loopnya nggak? Nggak Enggak usah. usah. Ya Nggak kan? usah, Karena Bu. udah jelas I-nya pasti Iya. 0. Oke, No. paham sampai sini? Paham, Bu. Insya Oke. Allah. Nah, Paham, intinya Bu. itu. Nah, yang satu lagi, kalau dia ngomongin voltage on a capacitor cannot change abruptly. Berarti dia nggak mungkin tiba-tiba berubah begitu saja. Hmm. Beda dengan yang AC. Kenapa? Karena kalau DC kan konstan kan, tegangannya kan dalam nilai tertentu kan, 5 volt terus. Beda dengan Iya. AC. Kalau AC kan berubah-berubah ya tegangannya, betul nggak? Nah, Betul. kalau misalnya dia pakai AC, kita harus hitung secara integral untuk yang kapasitor tegangannya. Tapi tenang, Bu, kok ngomongin AC? Enggak, ini mah cuman biar kalian masuk ke dalam kalian perbedaannya kenapa sih kalau misalnya kapasitor cannot change secara berubah kan, berubah secara langsung. Karena apa? Karena tegangannya adalah DC. Beda lagi kapasitor dan induktor kalau misalnya tegangannya secara AC. Sampai sini paham? Ya, paham, Bu. Oke, berarti kalau ada kapasitor di dalam satu rangkaian, meskipun ada R atau L di situnya, ternyata ada kapasitor. Pasti ada arusnya nggak di loop tersebut? Nggak ada. Enggak ada, Bu. Oke, clear Nggak ya? ada, Bu. Aman. Oke, Clear, Bu. kapasitor tuh ingetin. Oke, next. Inilah nggak usah, saya nggak akan disuruh tanya kok dia berapa yang tersimpan muatannya nggak akan ada. Nanti langsung aplikatif soalnya. Ini juga nggak akan ya. Ini kalau change voltage terhadap ini kan VT. Kalau T-nya ternyata segini, berapa nilainya atau gimana cara grafiknya. Nih, contohnya kayak gini kan, obtain the energy stored in each capacitor. Oke, kalau each berarti kan sebenarnya kalian tinggal menghitung ya, hitung energinya. Tapi kalau ternyata ditanya nih, berapa V1? V1 tuh ternyata yang 2 ini kan, yang 2 milifarad ini. Ya udah ternyata kan di open aja. Kalau open kan berarti harusnya 0 dong, jelas. Itu loh. Siapa tahu terus nanti saya disuruh nyari tentang berapa arus yang lewat di 4 kilo ohm. Jangan bingung, C dan L itu antara di short, kalau C di open, nanti kalau L di short. Jadi fungsinya apa dong Bu C dan L kalau di rangkaian DC? Dia tidak akan bisa menghasilkan arus atau tegangan. Kalau resistor kan bisa kan, berapa arus yang lewat di 4 kilo ohm misalnya, ya kan? Nah, kalau C dan L dia dianggap sebagai open dan short saja di dalam rangkaiannya. Beda dengan R. Karena apa? Karena satuannya, ingat nggak? Satuannya kalau C tadi apa? Farad. 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 Farad, oke, nice. Farad ini itu, dia kan sebetulnya ada resistansinya nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Harusnya Bu. ada, tapi kan Ada. sebetulnya satuannya kan bukan resistansi ya, bukan ohm Iya. kan? Iya, Makanya Bu. sedangkan Iya. hukum ohm rumusnya apa? Fear. Fear. R Sama sama dengan dengan I V per I. kali Kali R. 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 R-nya berarti apa? Resistansi. Resistansinya, Bu. R-nya adalah Hambatan. resistansi. Kira-kira C bisa nggak kita masukkan ke dalam resistansi tersebut? Nggak Sih, Kalau kalau kita Nggak punya bisa. C, nggak berubah bisa. Nggak bisa. nggak bisa, Oke. Bu. Oke, kalau tegangannya DC, ya, kalau tegangannya DC kita nggak bisa masukkan karena farad dan resistor itu adalah Beda. berbeda. Beda. Berbeda. Jeng, bentar, koneksi. Oke.
variable connection-nya. Oh, kayaknya serius-serius banget nih. Oke, seru Bu. Lanjut Bu. Penting soalnya, Bu. Oh, yes, penting. Penting soalnya bonus ya. Ya, Bu. Waduh. Bu, yang pertama juga penting kok Bu. Aduh. Semuanya penting Bu. Coba nanti ada nggak ya yang nilainya lebih dari 100? Waduh. Ada Rapli, Mau Bu. dong. Coba. Let me see. Oke. Nah, karena kita ngomongin, balik lagi ya. Karena kita ngomongin tadi hukum basic atau hukum Ohm, sedangkan hukum Ohm itu adalah V sama dengan I kali R. R-nya resistansi. Farad dan resistansi sama nggak? Sorry, Farad dan Ohm sama nggak? Beda. Beda. Udah jelas Beda, kan? beda. Udah jelas, kita nggak usah masukin ke dalam rangkaiannya atau ke dalam hukum Ohm-nya. Berarti ya gampang. Kalau kapasitor ya udah tinggal kita open. Itu loh yang dihubungin dengan hukum basic. Tapi beda lagi nanti kalau AC. Karena kalau AC dia bisa menyimpan muatan. Oke? Ya. Dia bisa menyimpan muatan. Sedangkan nanti kita ngomongin kalau misalnya pakai sumbernya AC, kita bukan cuman ngomongin lagi hukum Ohm-nya V sama dengan I kali R. R-nya di sini adalah kita ganti untuk Z. Oh iya. Nggak dikasih tahu Z-nya apa? Impedansi bukan Bu? Impedansi. Kalau impedansi itu adalah total dari resistansi atau tahanan yang ada di dalam R, di dalam C, dan di dalam L. Kalau itu sumbernya adalah AC atau DC? C. AC. Oke. AC. Oke. Kalau DC berarti gampang ya. Kalau misalnya saya nggak akan kasih AC kok. Saya kasihnya DC. Saya kasih DC, terus ternyata ada kapasitor. Berarti harus diapain? Di open. Open. Clear? Ya, Kenapa clear. open? Karena arusnya yang Nggak ada. C. Nggak ada. Oh, Nggak ada ada. harus. Ya. nice. Boleh nanti dilihat ya di sini detailnya. Nih, berarti kan kalau misalnya saya punya kayak gini, ya udah ini tinggal di open, tinggal di open. Berarti ada berapa loop di sini yang harusnya dia ada 3 loop? Betul nggak? Ada satu. Jadi Berarti satu jadi loop, Bu. cuman berapa? Jadi cuman Satu loop. Satu Satu loop, Bu. Bu. Satu loop. Nah, kalian makanya jangan bingung-bingung sendiri. Oh, ada C nih di sini. Berarti C-nya harus dihitung. It's a big no. Oke, kalau misalnya Yes. ternyata ada yang sampai kayak gitu, berarti kalian bingung antara C, R, dan L. Padahal kalau saya pakai sumber tegangan DC, ternyata ada C, ya udah tinggal di open. Berarti kalau nyari I, ya udah I-nya I total dong. I-nya satu doang dong. Betul nggak? R-nya R total dong. Tinggal disari aja semuanya gampang. Dapat dong I-nya berapa? Oke, paham? Oke, clear. Sip. Thank you. Next, ini kalau misalnya, mungkin ini udah pernah ya di komponen. Tentang, Pernah lihat Bu? ya, ya kan, seri paralel kalau misalnya C. Kalau R, ya nggak? Ya Bu. Ya, Kalau R kan, balik sama R, Bu. ya, kalau R Dibalik. kan di seri tambahkan langsung kan. R1 tambah R2 tambah R3. Kalau ini adalah note that capacitor have the same voltage V across them applying KCL. Berarti I-nya, berarti kalau misalnya ternyata dia punya C itu kebalikan dengan R. Berarti kalau misalnya ini kan paralel ya? Paralel atau seri? Yang Paralel gambar Bu. paralel. Berarti C ekuivalennya adalah langsung ditambahkan. C1 tambah C2 tambah C3 tambah C sekian. Dapatlah C ekuivalen. Oke. Di sini dia menjelaskan bahwa ekuivalen kapasitansi dari N paralel connected ada berapa jumlah dari paralel untuk C-nya itu sendiri adalah dijumlahkan langsung. Ya, kayaknya ini pernah di fisika juga, bener nggak? Nah, Harusnya. Bu. Enggak Bu, Benar, Bu. kalau di Itu, Bu. fisika nggak kayak gitu Bu. Fisika mah Nggak. agak kompleks. Ada, Bu. Di Nggak ada fisika. Bu. Ada, Belajar. Heru. Ada. Ada. Paralel Kurang kan? tahu, Bu. Ada, Bu. Ada. Kecuali si Tidak Parah, Bu. tahu. Tidak SMK Haris. Haris Bandung. Oh, maksudnya di fisika SMA ada sih Bu. Iya, Kalau fisika SMA ada kan? Ya nggak mungkin lah SMA ada, fisika Bu. sekarang Ada, mah Bu. udah Ada, Ibu. Ada. Nah, fisika ada. terapan. Ada Ibu SMA ada. Fisika SMA ada. Fisika Uji sekarang kan membahas saya itu. bolos ke terapan. fisika sekarang kan kayak it's too easy lah kalau misalnya ngomongin ini. Oh, Wah, 1000. easy banget Bu. Gampang. Nyampe Easy lah. banget. Aduh. Apalagi uji Bu jago itu. Mana? Awas ya. Nanti mau lihat Parah, apa Ibu. fisikanya. Ji, Jago, Bu. jago. Bener ya. Oke.
Next, sekarang kita masuk ke yang seri. Kalau seri gampang, berarti kan kebalikannya ya. 1/4 Kalau C. seri 1 Ya. per C, 1, C2, C3, dan Oke. lain-lain. Oke, bagus. Terima kasih banyak. Udahlah, itu mah udah ya. Ini mah nyari seri paralel kan? Cari aja sendiri bisa. Next, sekarang masuk ke induktor. Nah, induktor consists of coil of conducting wire. Kebayang nggak? Kalau tadi kan ada lempengan ya, 2 kalau kapasitor. Kalau Mm-mm. induktor ini adalah 1 lilitan. Makanya contohnya induktor tuh kira-kira apa sih? Tahu nggak? Yang ada pada trafo, Bu. Rapo, Trafo. Bu. Ya kan? Ingat Ya. nggak trafo? Trafo tuh ada perbandingan kan, sekunder dan primer. Atau bisa kebalikannya, primer atau sekunder. Bisa lebih besar primernya, bisa lebih besar sekundernya. Tergantung itu down atau step up. Dia mau naikin atau mau turunin. Ya, Ya, Bu. ingat banget dulu ada anak TA yang ngurusin tentang induktor D3 tapi. Terus induktornya lilit sendiri. Hah? Iya, serius, ngelilit sendiri. Sendiri. Soalnya kamu kan kalau beli keluar mahal sebenarnya kan. Mau sesuai dengan Oh, spesifikasi kamu. ya, Bu. Gitu loh. Jadi dia bikin lilitan sendiri perbandingan antara primer sama sekundernya. Tapi bukan leveling Jadi. D4. Sorry, bukan leveling di kalian. Levelingnya di D3. Oh, Ini ada. ya. Kalau kalian udah nggak mainan lagi kayak gitu. Harusnya analisis. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke induktor. Induktor juga sama. Ada yang ini various types of inductor. Ada solenoid, ada chip inductor, macam-macam. Terus ada juga tergantung dari dia fungsinya buat apa. Biasanya ini kan ada yang round, terus ada yang solenoid. Solenoid itu biasanya buat switch, switch on off, tapi mekanik dan elektronik. Coba cari solenoid valve biasanya. Oh Itu iya, Bu. Pernah saya pakai itu. ya, biasanya kalau misalnya kita mau open close otomatis, ya kan? Bu. Open close otomatis, Buat biasanya dorlock nanti kita pakai solenoid. Nah, itu apa? Itu salah satu dari induktor. Induktor tuh komponennya atau satuannya? komponennya, Bu. Komponennya, Bu. Komponennya. Sedangkan kalau kita mau Ya. ngomongin satuannya adalah Induktansi. 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 dan nilainya adalah Henry. Henry. Jangan misalnya nanti salah. Coba ke Pak Asep, Pak saya mau pinjam induktansi. Induktansi apa katanya? Ya kan? Jangan sampai salah. Itu hal-hal basic yang harus kalian pahami gitu loh. Oke, next induktansi ya. Induktansi is an inductor depends on its physical dimension and construction. Jadi tergantung dari ini kebutuhannya buat apa. Ada yang kecil, ada yang mungkin sangat besar. Kalau kita ngomongin lihat-lihat ke PLN, ya pasti induktornya gede banget kan? Karena trafonya gede-gede banget sampai yang mungkin kilo Henry, mega Henry. Mungkin tapi yang kalau kita pakai kan kita kan harusnya lemah. Jadi kecil-kecil kan mungkin yang kita pakai. Milih Henry mikro mungkin dan lain-lain. Next, ini ya, sirkuit atau simbolnya. Awas jangan sampai salah. Nanti kalau ada induktor sama resistor kebalik lagi. Karena ada beberapa yang suka kebalik resistor sama induktor. Kalau secara gambar. Karena kan mirip ya, kayak gitu-gitu juga kan. Ternyata induktor nih harusnya, tapi dia gambarnya resistor. Tapi milih Henry, oh udah jelas salah simbolnya. Sirkuit simbol for induktor, 1 air core. Air core tuh berarti dia bebas. Ya. Yang kedua ion. Ion tuh kayak gini. Biasanya ini buat di trafo. Ion, ini variabel. Variabel tuh kita bisa change isinya. Atau misalnya sama, variabel kan ada. Resistor ada variabel juga. Kemudian kapasitor ada variabel juga. Induktor juga sama ada variabelnya. Variabelnya kayak gimana, Bu? Kenapa? Variabelnya jadi si lilitannya bertambah atau gimana? Nah, hubungannya kan sebetulnya nanti dia tuh bukan lilitannya tuh maksimum. Misalnya contohnya perbandingan kan, misalnya Henry-nya ternyata 1000. Tapi kan dia range-nya kan dari 100 sampai 1000 misalnya. Nanti pengaruhnya dari mana? Pengaruhnya nanti dari voltage sama arusnya. Tapi lilitannya pasti yang berpengaruh terhadap si variabel induktornya atau induktansinya. Tapi contohnya aja kayak resistor. Resistor kan berarti kalau resistor variabel bisa aja ternyata isinya ada 10 kali 100. Kalau kita mau bikin yang 1000. Betul nggak? Ya, Ya. Bu. Tapi kan sama. Kalau yang di sini juga sama. Berarti misalnya contohnya ada induktor tapi ternyata ada 10 biji. Tergantung kita mau Oh, pakainya yang berapa. Gitu loh. iya, Bu, ya, Bu. Paham nggak? Paham, Bu, Pak. Oke, nah itu disebut dengan variabel.
Oke, clear ya. Kalau yang tadi kapasitor itu adalah derivatif, kalau yang ini adalah integral, induktor. Ya. Next, bolehlah itu secara matematiknya. Nanti tanyain ke dosen matematik ya. Saya nggak akan jelasin matematiknya, oke? Karena bukan bagian saya untuk menjelaskan matematiknya. Saya ngejelasin aplikasinya atau rangkaian listriknya. Senyum-senyum, nggak boleh kayak gitu. Hah? Kenapa Kenapa, Bu? senyum-senyum? Semuanya senyum-senyum pas langsung bilang matematik. Enggak, Bu. Oh, enggak. Oke. Bu. Oke, nice. Next, ini ya. Kita ngomongin induktor. An inductor acts like short circuit. Kalau tadi kapasitor beraksi atau dia kalau di dalam rangkaian DC itu eh, harusnya adalah short circuit. Kalau induktor adalah short. Open. Sorry, kalau kapasitor adalah open. Oh, bagus bagus. Kalau kapasitor adalah open, kalau induktor adalah Short. Short circuit. Oh, berarti Nggak gampang ada kan? tegangannya. gampang. Berarti nggak ada Tegangan. tegangannya. Makanya tegangannya. dia di sini ngomongin adalah voltage. Ya kan? Kalau yang tadi current. Current across kapasitor is zero. Kalau sekarang adalah voltage across inductor is zero when the current is constant. Kenapa currentnya konstan? Karena tegangannya adalah DC. Betul nggak? Ya, Bu. Betul. Currentnya Oh, konstan juga Betul. dong. Makanya Iya. dia beda lagi kasusnya kalau ternyata AC. Kalau AC arusnya berubah-ubah juga nggak? Berubah. Berubah. Ya harusnya. Kalau tegangannya berubah, arusnya berubah nggak? berubah sih, Bu. Berubah. Berubah dong. Iya Berubah. nggak? Makanya dia nggak Ya. bisa diaplikasikan ini ke dalam AC. Ini kan dia ngejelasinnya sebenarnya. Bu mau nanya, Bu. Konstan, oke. Tadi itu kan kata Ibu teh kan kalau misalkan kayak gitu mah kan jadinya short circuit ya, Bu ya. Hmm. Dan Ibu ngejelasin kalau misalkan si induktor tuh kalau dipasang secara short di short gitu kan, berarti kan si eh, apa yang nggak adanya teh si Tegangan, tegangannya nggak ada, Bu ya. oke. Tapi kata Ibu juga kan secara tidak langsung di setiap ada tegangan kan ada arus gitu. Terus, coba V sama dengan I kali R. Bisa dengan I Kalau kali di ya. short berarti R-nya 0 nggak? Enggak. Ya, arusnya. Ya. Iya kan? Kalau short, ya awas ya. Oh, Hah? Oh, nih, kalau oh, pada salah nih. oh, Bu, otak saya baru Hukum mau Ohm, ngomong. hukum Ohm, oke. V sama dengan I kali I kali R. R. Kali R. R. Kalau short berarti apanya yang 0? Tegangannya. Tegangannya. Kenapa tegangannya 0? R-nya 0. Karena R-nya 0 kan? R-nya 0. Berarti Iya. dia kan short kan? Berarti nggak ada R-nya dong di situ. Ada Iya. arusnya memang, tapi nggak ada R-nya. Ya, Oh Bu. iya iya. Berarti apanya yang 0? Tegangan. R-nya Tegangan, 0 sama V-nya R-nya 0. tegangan R. dan R. Heeh. Tegangan karena R-nya gitu Ya, kan? Makanya ngerti, kalau Bu. dia nyebutin di sini, berarti kan di sini dia nggak langsung nyebutin R-nya yang 0 kan? Betul nggak? Ya. Dia mau nyebutin Betul. adalah tegangan atau arusnya yang 0. Oke, Bu. Kalau Paham. voltage-nya 0, ya benar ada arusnya. Memang betul ada arusnya, tetap ada arusnya di situ, tapi tegangannya pasti 0 di node tersebut. Node ya, kita ngomonginnya, bukan loop. Ya, Bu. Ya, di node tersebut V-nya 0. Karena kan kalau V total sama dengan V node 1, V node 2, V node 3, V node 4. Betul nggak? KVL ya? Benar, Betul, Bu. Betul. Berarti kalau ternyata V yang 4-nya adalah 0, V yang lainnya bakal 0 nggak? Enggak. Enggak Enggak. dong. Oke, itu paham. Clear ya? Clear, Bu, clear, Bu. Maaf, Iya. paham. Di sini dia kayaknya dia bukan nyebutin R-nya, tapi dia nyebutin V atau I-nya. Yang berimpact terhadap dari R-nya itu sendiri. Oke? Hmm. Sekarang kita masuk ke yang current. Kalau yang current sosok lah, ini dia yang ngejelasin kayak yang tadi. Kalau yang tadi kan poin 1 kan dia voltage-nya buat induktor. Kalau misalnya yang kedua ini current-nya. Kalau yang tadi di kapasitor kebalikan, arusnya yang 0, baru voltage-nya di poin keduanya. Ya. Ya. Okay, an important property of the inductor is its opposition to the change in current flowing through. Berarti the current through an inductor cannot change. Dia tidak bisa berubah tiba-tiba di dalam induktor. Kenapa? Karena tadi sebetulnya karena V-nya ini yang 0 dan VDC-nya adalah konstan.
Makanya I-nya juga nggak mungkin tuh tiba-tiba naik melonjak begitu saja. Ya. Oke, clear. Udahlah ini mah semuanya. Ini sama ya seri paralel. Ini mah sama kayak R kan kalau induktor. Kalau induktor seri berarti langsung dijumlahkan. Mbak, ya. Oke. Oh, Kalau yang sama dengan paralel di Biasanya kayak 1 resistor. per. kaku per. Jangan sampai kebalik ya. Induktor yang sama kayak resistor, kapasitor yang terbalik. Ya, Nah, ini yang paling penting. Ya. Kenapa ini yang paling penting? Karena ini adalah satu karakteristik. Kalau kita mau ngomongin elemen, kira-kira kalian harus paham nggak karakteristiknya? Harus. 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 Kita harus tahu dulu kan karakteristik dari R seperti apa, C seperti apa, dan L seperti apa. Ini dia relation V dan I dan V. Kira-kira apa sih bedanya? Kalau V dan itu berarti yang ditanya V-nya kan? Ya kan? V terhadap ya. I. Kalau ini I terhadap V. Sebenarnya sama aja, turunan-turunannya juga kan? Atau hukum Ohm kan intinya. Oke, sekarang Iya. P itu ya P itu ininya kan, di dayanya kan, Daya. daya I kuadrat R. Ini kan sama C V, ini L I kuadrat. Ini kan kalau kapasitor V, kalau L itu adalah I. Makanya nih satuannya kalau untuk yang kapasitor dV per dt. Ya kan? Kalau induktor adalah I. per Iya dt. di sininya. Ya, di sininya adalah I hubungannya. Terus ini kalau seri, ini kalau paralel. Betul nggak? Ini kayak resume dari keseluruhannya. And Ya, then Bu. terakhirnya kalau misalnya ternyata ini adalah DC. Kalau resistor ya resistor I sama dengan R kan? Sama kan hubungannya? Iya. Dihitung kan Ya, Bu. resistansinya berapa atau nilainya berapa. Kalau yang kapasitor adalah kalau pas DC Open. open, Open. kalau induktor Short. Short. oke, nice. Udah beres. Udah. Serius? Kalau contohnya misalnya ada nggak yang digabung RLC? Ini nggak usah. Misalnya mana RLC? C, C. C. Nah, Ini ya. Itu Bu, Bener nggak? ada. Ya. ada. Berarti kan kalau kayak gini dia 646. ditanyanya apa? Misalnya ditanyanya ternyata I yang lewat di 4 ohm. Misalnya, ya Oh kan? iya. Berarti C-nya diapain? Di Open, open, udah open, men. Open, L-nya Bu. di short, Di Oh, short. berarti akan ada berapa loop di sini? 2. Ada 2. Dua. Kira-kira, ya kan? Cuman di sini Ya. 1, kemudian di sini 1, 2. Iya, betul. Udah beres. Nanti tinggal berapa I total, berapa I yang lewat di 4 ohm, I yang lewat di masing-masing. Iya. Paham nggak sampai sini? Insya Allah. Insya Allah. Iya. Ada pertanyaan sampai sini? Insyaallah. Ya susah kan? Harusnya. Harusnya. Bu, harusnya ya, Bu. Harusnya ya, Bu. Belum latihan Harusnya, soal, Bu. belum latihan soal, Bu. Harusnya. Harusnya, tapi nggak Latihan tahu soal ya. dulu nanti, Bu. Tapi nggak tahu pas udah latihan soal ya. Ibu, aku mau nanya, Bu. Boleh. Kan tadi ada yang kapasitor, terus di bawahnya tuh ada R-nya gitu. Itu R-nya juga ikut hilang atau kapasitornya doang, Bu? Ayo, gimana saya kembalikan kepada forum? Ikut hilang kan di Ikut open. hilang. Open Kan circuit. kena open. Oh, jadi segaris hilangnya, Bu? Ya. Segaris itu Iya. yang ada kapasitornya, oh ya. Masih, Bu. Ya kan dia nggak akan ada arusnya kan di situ berarti. Anggaplah begitu. Iya. Ya, Bu. Meskipun sebenarnya R-nya tetap ada secara nilai resistansinya. Betul nggak? Betul. Betul, Bu. Secara arusnya nggak akan ada dong. Karena Ya. open atasnya. Jadi arusnya nggak akan lewat ke R yang ada kapasitornya. Tapi akan lewat ke R yang sebelahnya. Karena berarti kalau open tuh resistansinya besar banget atau kecil banget? Kalau Besar open, banget, Bu. Besar banget, Bu. Besar banget. Sangat besar. Berarti Ya. arusnya nggak mungkin dong mau lewat situ karena R-nya saking besarnya. Clear, Sri? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada lagi? Tenang, bentar. Ini bonus. Jadi kalian jangan maksudnya kalian belajar tapi kalian fokusin di node, mesh, sama superposisi Norton-Thevenin. Oke? Kalau Siap, itu Bu. udah clear, baru kalian masuk ke sini. Ada pertanyaan? 11.15 kalau nggak mau closing? eh, Mau nanya, Bu. Boleh. Oh, boleh Jalpa dulu. enggak, aku mah maksudnya kalau kamu ada pertanyaan mah sok aja aku mah. Masuk Nah, ini aja. mah terkait UAS doang. Jalpa mungkin terkait materi, boleh? Enggak, aku enggak ada. Cuman tadi bilang enggak ada, tadi mau bilang enggak ada, cuman ternyata ada dari kamu, dari kamu enggak. Ya, ada. Ini, Bu, mau Udah. nanya
UAS ini kan ada, tadi Ibu bilang ada 3 soal. Yang pertama tuh Hmm. node, yang kedua tuh ada Super